berjalannya karena ini setiap minggu jadi masih terus berjalan. Kemudian ada start of the month, ini belum berjalan karena dari masing-masing divisi belum, kami dari PSDM belum menerima laporan dari masing-masing divisi, jadi belum bisa diaplikasikan. Selanjutnya ada MSDM Days. Nah, MSDM Days ini adalah sebenarnya kayak aturan untuk memakai atribut dari MSDM, yaitu PDH di setiap hari Selasa. Karena ini online, tidak ada tatap muka, jadi belum bisa dilaksanakan juga. Dan yang terakhir ada pelatihan keterampilan mahasiswa. Ini juga belum berjalan karena ini bentuknya semacam kayak workshop. Jadi rencananya memang dilakukan secara offline seharusnya. Dan kemarin kita ada rapat untuk bikin plan B, yaitu karena beberapa masih banyak yang belum berjalan, jadi kita bikin rencana lain bagaimana caranya ini tetap berjalan, hanya saja diubah yang tadinya rencananya memang dilakukan secara offline akan dilakukan secara online. Dari PSDM itu saja. Terima kasih. Belum dari PSDM dulu. Jadi masih berhubungan dengan PSDM ya Bapak dan Ibu. Rencana kami memang pastinya akan ada regenerasi kepengurusan. Karena itu kami akan menyiapkan program untuk mahasiswa 2020, yaitu kami menyebutnya hima intern gitu. Jadi mahasiswa 2020 nanti akan kami rekrut statusnya sebagai staf magang di divisi yang akan mereka pilih gitu. Nanti rencana berjalannya itu minggu depan insya Allah kami publish, kemudian periode pemagangannya itu sekitar 2 hingga 3 bulan. Penilaiannya itu juga berdasarkan kamus kompetensi yang sedang dibuat, dan nantinya setelah pemagangan selesai mereka bakal diangkat sebagai staf gitu. Ya, kemudian selanjutnya ada humas atau hubungan masyarakat diketuai oleh Ibu Darmawan, saat ini sedang di Solo, kemudian diwakili oleh stafnya itu VB Michelle Kasila, kemudian ada Rizka Alivia Sumarno di Ngawi, dan ada Putri Amalia Alfiana di Mojokerto. Jadi di sini untuk laporan dari humas itu, untuk internal sendiri ada forum komunikasi humas dan ini sudah berjalan. Jadi ini untuk melihat pengembangan dari setiap divisinya. Terus ada sering sisir, ini sudah berjalan, kemarin juga itu kegiatan. Terus SDM ini belum berjalan, soalnya ini tadi itu untuk sebagai sambutan kepada angkatan 2020. Lalu ada tema obrolan mahasiswa, ini sudah berjalan, jadi kita ngobrolin tentang apa aja yang bikin sebagai mahasiswa gitu. Terus ini ada surat MSDM, ini mereka nanti harus itu tentang apa aja yang mereka rasain gitu, nanti dibahas di OMA. Terus untuk eksternal sendiri ada studi banding, ini belum berjalan karena pandemi. Terus ada MSDM Care, ini juga sebenarnya ada kemarin mau dilakuin, cuman nggak jadi karena digabung dari 3 hima yang Poltek Nangka Peduli itu. Nah, terus berikutnya ada company visit belum berjalan sama karena pandemi. Lalu ada gathering with HMI udah berjalan juga. Terima kasih. Untuk forum komunikasi SDM ini sebenarnya kami berharapnya kontinu karena memang dari kepengurusan prodi sudah jelas ya Pak, sudah lebih jelas, dosennya juga sudah jelas, bukan kalau sebelumnya kan Bu Preti masih single factor gitu, jadi iya makanya cuma satu doang, terus juga
masih di luar kota kan seperti itu. Jadi kami berharapnya sih ya periodik lah, mungkin 1 semester sekali atau bagaimana, jadi dari mahasiswa juga bisa menyampaikan kritik saran ke prodi dan sebaliknya juga dari prodi misalnya ada yang mau disampaikan ke mahasiswanya juga bisa kami seperti itu. Kemudian yang gathering with KMMI itu rencana kami juga akan ikut di HMMI, yaitu Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia chapter Jakarta. Next. Ya, ini media center. Lanjut aja, nggak apa-apa. Di oleh Abdul Aziz juga di Bekasi, cuma sedang berhalangan hadir karena ada urusan. Kemudian ada Ahmad Faris Hisyam di Bekasi juga sedang sakit. Kemudian ada Amelia Vialin sedang lagi di ya, next. Program kerjanya ini ada konten media sosial sedang berjalan, bisa dilihat di IG-nya di MSDM Polteknaker, yaitu yang buat memang staff kami, staff media center. Kemudian perekrutan tim media ini belum berjalan karena bakal digabungkan menjadi pemagangan yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Kemudian buletin MSDM belum berjalan karena rencana awalnya kan kami bikin matik di papan informasi yang di atas itu Pak. Cuma karena belum offline mungkin bakal dialihkan ke infografis di konten-konten Instagram atau YouTube kami nanti. Kemudian sharing and caring about content creator itu juga hubungannya sama perekrutan di media sudah berjalan sekali. Jadi Amel sama Abdul sama Faris itu belajar mengenai content creator gitu ya Mbak. Kemudian pembuatan database mahasiswa dan alumni MSDM ini belum berjalan karena masih mengumpulkan informasi dari ketua angkatan ketua kelas tiap angkatannya gitu. Harapannya sih database-nya ini juga termasuk yang paling penting sih pemagangannya sih Pak. Jadi misal senior kami udah magang di mana gitu bisa dijauhkan, bisa kami mengajukannya mungkin bisa lebih gampang gitu. Kemudian ada KWU atau kewirausahaan, di sini dikepalai oleh Devi Natalia. Kemudian ada Julian Putri. Kemudian satu lagi stafnya Raisa Hamid itu sedang di Mojokerto. Gitu. Bisa dijelaskan deh? Jadi program pertamanya itu ada MSD Merchandise. MSD Merchandise-nya itu sekarang sudah berjalan, yaitu seperti yang seragam yang kita pakai PDH itu untuk angkatan 2020 juga sudah terlaksanakan, sudah terdistribusikan dengan baik. Kemarin di bulan Maret seluruh mahasiswa MSD 2020 sudah mendapatkan PDH yang sama-sama kita pakai. Nantinya akan ada yang berhubungan dengan juga MSD Merchandise, yaitu ID card Himpunan Mahasiswa Manajemen Merchandise akan menggunakan kartu flash. Itu akan segera dilaksanakan bersamaan dengan proker magang intern bersama MSD 2020. Berikutnya ada MSD Emat. Ya, MSD Emat ini karena kami lagi pandemi, jadi online yaitu menjual berbagai aplikasi premium. Lalu yang ketiga ada konten kewirausahaan. Kami biasanya menguploadnya setiap 2 minggu sekali, yaitu berisi tips dan trik mengenai kewirausahaan. Iya, untuk sementara ini untuk MSDM-nya dari divisi KWU itu menjualnya akun-akun dari aplikasi premium seperti Spotify atau Netflix itu. Jadi misal bapak-bapak atau ibu-ibu mau
butuh hiburan gitu, nonton TV, nonton di Netflix itu bisa beli lewat Dipsi KW gitu. Kemudian ini Dipsi baru sebenarnya karena di kepengurusan lama belum ada, yaitu PMBA, yaitu pengembangan minat, bakat, dan akademik. Kami menambahkan satu divisi lagi karena kami merasa dari Polteknik sendiri kan sebenarnya belum ada UKM yang resmi, jadi minat bakat mahasiswa itu masih kurang tersalurkan gitu. Mungkin ada, cuma kayak ya udah cuma sekadar klub hobi lah jatuhnya, karena memang SK-nya belum keluar dari HIMA 3 prodi saja belum menerima SK pengesahan berdirinya HIMA seperti itu. Kemudian PMBA itu dikepalai oleh Muhammad Arif Firmansyah, sedang di Kebumen di daerahnya. Kemudian stafnya ada Rizky Darmawan di Madiun, kemudian ada Rizky Nurdianti di Bandung, dan diwakili oleh Nada Nazira Darmawan. Program kerja PMBA di sini ada HTS, yaitu olahraga, butuh ketemu lah, butuh offline gitu. Tutor Hero belum berjalan, sebenarnya sudah direncanakan di akhir semester kemarin waktu mau UAS, cuma karena memang angkatan kami juga ternyata banyak tugas gitu, jadi belum sempat berjalan. Rencananya sih tutor Hero jadi lebih kayak jatuhnya lebih seperti diskusi. Jadi misal angkatan 2020 ada kesulitan, itu diskusi bersama dipandu oleh angkatan atasnya, jadi bisa angkatan 19 atau 18 yang menguasai mata kuliah tersebut gitu. Kemudian ada bank akademik, yaitu sudah berjalan. Rencana awalnya memang bank akademik itu kami kolaborasi dengan kewirausahaan, yaitu fotokopi soal-soal dan materi, cuma karena memang sedang online. Sementara ini kami mengumpulkan materi dan soal dan dikumpulkan di Google Drive dan bisa diakses semua mahasiswa gitu. Kemudian seminar pengembangan diri sedang berjalan, yaitu nama lainnya SR Virtual Talk ya sebenarnya. Sudah berjalan di kepengurusan sebelumnya, juga sudah berjalan 2 atau 3 kali. Di pengurusan kami baru sekali tentang rekrutmen kalau nggak salah dari outsourcing. Kemudian English Learning sedang berjalan, rencananya juga mungkin secara periodik. Nah kemarin itu English Learning kami buka untuk internal saja, cuma ternyata antusiasme dari program hari ini itu cukup tinggi, jadi rencana English Learning kedua itu untuk untuk mahasiswa Polteknik. Kemudian konten video pendek belum berjalan karena memang masih belum ada waktunya dan masih belum terpikirkan kontennya gitu ya. Mungkin sekian pemaparan dari himpunan mahasiswa SBM. Waktu saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa atas paparannya. Tutup aja kali. Mungkin Tutup aja. saya berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu dosen untuk menanggapi, mempertanyakan ataupun memberi saran atau tambahan. Oke, dipersilakan. Ribet bang. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya, terutama desainnya bagus. Baik, ini tentu kami prodi sangat mendukung dan sangat bangga dengan kreativitas adik-adik semuanya. Kami sangat mendukung terutama untuk kegiatan-kegiatan seperti ini karena memang pasti melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, melalui himpunan mahasiswa
adik-adik terlatih, kepemimpinannya terlatih, terus oral komunikasinya terlatih, dan kemampuan manajemennya terlatih, sehingga pasti akan berbeda mahasiswa yang aktif di organisasi dengan mahasiswa yang kupu-kupu. Apa itu kupu-kupu? Yang pulang. Tapi biasanya mahasiswa yang aktivis ini telat lulusnya. Saya dari dulu memang aktif sekali juga di sejak mahasiswa saya, sampai sekarang saya juga aktif di berbagai organisasi masyarakat. Nah, ini saya mau nanya sedikit. Tapi sebelumnya gini, saya ingin memberitakan bahwa memang di prodi itu juga ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan dengan mahasiswa. Misalnya kemarin saya mengajukan penulisan profil mahasiswa tahun 2018. Kalau yang 2017 kan sudah ada profilnya. Ini profiling mahasiswa yang akan lulus. Kita tulis dalam sebuah buku, karena nanti buku itu kita share ke berbagai perusahaan. Nah, itu juga sepertinya tidak mungkin jika tidak melibatkan mahasiswa. Tentu kan nanti akan kami kontak jika program itu sudah berjalan. Dan juga beberapa kemarin sebenarnya, karena kalau Bu Ferdi kemarin single factor, sebelum kedatangan dosen baru kita trio kuek-kuek bertiga doang. Jadi kita nggak berani mengajukan banyak kegiatan. Dosen tetapnya baru juga, alhamdulillah kita ada dosen baru yang tentu akan mempercepat gerak kita atau mempercepat yang lain sebagainya. Nah, kemudian saya sarankan supaya melakukan banyak kegiatan seperti webinar, mengundang dosen. Kita siap diundang menjadi pembicara, boleh, nggak usah promosi ya Pak, gratis. Nah, nanti juga mungkin akan dosen-dosen yang lain, kan cukup modal aku busuk aja sama desain ya. Kan mungkin tentang apa, nanti akan kami carikan dosen. Kalau perlu nanti kita carikan dosen dari luar juga, boleh. Nah, ini kemudian selama ini kegiatan-kegiatan dari adik-adik HIMA ini nyari sendiri atau ada support dari kampus? Untuk pendanaan ya, kalau pendanaan sebenarnya kan dari kampus itu ada, cuma memang belum jelas pendanaannya, sistemnya pengajuan bagaimana, kemudian setiap satu masa jabatan itu dapat jatah berapa dananya itu. Soalnya setahu saya di kampus lama saya itu kan juga terorganisir gitu, jadi tiap kepengurusan baru diskusi dengan prodi apa saja yang program kerja apa saja selama satu periode kepengurusan itu, dan udah ada rancangan dana kasarnya gitu. Jadi nanti waktu acara sudah mulai nggak mikir jauh lagi bakalan habisin berapa dananya seperti itu. Cuma sejauh ini beberapa bulan kepengurusan kami berjalan, kami bergantung kepada kas pengurus antara itu. Karena memang belum ada program kerja yang membutuhkan dana yang cukup besar, jadi sementara masih terpenuhi. Dan sebenarnya kalau boleh menyampaikan harapan dari teman-teman juga, karena ya sudah seperti yang disampaikan di awal, karena memang sebelumnya Bu Pradi single fighter gitu, jadi mungkin agak kesulitan kalau harus mengurus teman-teman HIMA, harus prodi juga. Jadi harapan kami juga kedepannya ada hubungan yang harmonis lah antara prodi dan HIMA gitu. Jadi ya seperti Pak Ali sampaikan tadi, ada beberapa program yang mungkin ingin prodi adakan, itu mungkin bisa berkolaborasi dengan
kami dengan teman-teman hima seperti itu. Oke, ini sebenarnya kemarin memang ini agak telat ya diskusinya ya. Kalau misalnya kemarin adik-adik melakukan audiensi lebih awal, saya bisa mengajukan ke kampus waktu perancangan program dari kampus. Tapi nggak apa-apa, boleh yang namanya usaha ya. Boleh coba nanti hima ini memberikan kegiatan atau mengusulkan kegiatan yang skalanya besar, kemudian yang ini menjadi prioritas ya, 1 atau 2 atau 3 kegiatan, nanti coba kita ajukan supaya anggarannya yang sudah eksisting nanti direvisi. Nah, coba nanti diajukan, misalnya apa, silakan. Nanti coba kita usulkan kembali supaya direvisi. Oke, ya. Mungkin ada tambahan? Boleh menanggapi? Boleh menanggapi? Oh iya, memang kita tidak bisa ngasih jatah, misalnya setahun berapa, nggak bisa. Tetapi outputnya itu berdasarkan kegiatan. Misalnya berdasarkan kegiatan apa, gitu kan? Tidak bisa ngasih jatah, misalnya sekian juta setiap tahun, karena memang anggaran itu bisa turun kalau mengadakan kegiatan. Ya, bukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Jadi untuk menanggapi yang perihal telat audiensinya ya, karena jujur dari kami juga mengetahui Bapak dilantik itu ya baru hari Senin ya kalau nggak salah. Belum dilantik. Iya. Belum dilantik Pak. Iya, pokoknya dari Mbak Anita ngasih info di grup itu untuk sekarang kaprodinya Pak Ali itu ya dari kami sebelumnya nggak ada info sama sekali, bahkan dosen-dosen siapa saja sekarang yang masih ataupun akan dilantik pun kami juga baru tahu hari ini gitu. Mungkin teman-teman yang di rumah malah belum tahu kalau ada dosen-dosen baru lagi gitu. Sekarang yang unsur pembinanya dari dosen ada? Untuk pembina himpunannya jadi kita sarankan ada 1 atau 2 dosen gitu ya, jadi pembina di hima supaya menjadi alur komunikasi. Takutnya kalau prodi langsung ketimpa nanti komunikasinya. Ya. Cuma mungkin untuk pengesahan proposal itu tetap ke Pak Kaprodi mungkin ya. Boleh nanti kalau pembina itu nanti Oke. Kalau pengajuan tidak perlu proposal ya, misalnya ini tahun ini kita akan membuat acara besar, misalnya kita akan membuat acara besar yang webinar atau apa yang memungkinkan dilakukan di masa pandemi COVID. Tidak harus proposal, cukup tor aja, cukup tor singkat aja. Yang penting saya ajukan dulu. Kalau sudah di-ACC oleh Poltek, baru nanti proposalnya. Kita kan mau mengajukan dulu di sana. Mungkin untuk tor dari pihak Polteknaker atau dari Prodi ada template-nya kan atau bagaimana Pak? Soalnya dari kami sendiri ya ada. Kreasikan aja. Mungkin teman-teman lain ada yang mau beri saran atau tanya? Dosen pada mau nambah? Marsha mana Marsha? Yang saya ingat Marsha dan Laisa. Pernah dijawab manajemen granulasi dan etika bisnis. Sama satu lagi itu, Mbak itu. Enggak, puas saya nggak ngumpulin itu. Nggak ngumpulin puas. Saya mau ngasih nilai rendah, nggak enak ya kan. Saya tanya ke tanggung jawab. Ternyata memang nggak nongol. Sudah nggak kuliah lagi ya? Jarang kuliah. Oh, jarang coba kuliah. masuk itu. Kerja ya? Berapa uas lain itu? Oh enggak. Ada. Saya kirain sentimen sama saya. Karena enggak ya? Memang kalau organisasi mahasiswa
di atas itu nggak banyak karena waktu yang masih singkat. Biasanya setahun ya. Kamu berapa tahun? Kalau periode kemarin kan 1,5 tahun ya Pak. Tahun lalu. Karena sebetulnya telat regenerasinya, cuma kalau kami mungkin juga rencana sih 1,5 tahun juga, karena dari misal kalau kami kan kemarin dilantik baru September ya. September 2020. Iya, September 2020. Nah itu telatnya kan lumayan jauh. Biasanya kan Januari. Sedangkan ini sudah mau ganti semester kan? Nah itu kalau tiba-tiba kami ngasih ke 2020-nya kan belum dapat apa-apa, masih nggak ngerti sama sekali. Kemudian juga untuk ngepasin itu aja sih Pak. Berarti memang baru ya. Berarti belum ada aturan teknis ya statuta masa bakti ya. Di ADART yang kami revisi sebenarnya sudah ada. Berapa? Rekomendasi berapa? 1 tahun karena ada formalnya. Cuma kemarin sudah ada obrolan ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena kondisinya 2020 belum ngerti apa-apa lah. Jadi mau nggak mau ya 1,5 tahun untuk mempersiapkan itu. Berarti nanti di prodi mungkin bisa diperkuat legitimasinya mungkin Pak ya, ada aturan yang secara jelas memang ADART itu kan diatur di forum tertinggi ya, forum tertinggi dengan Bank Raja sebenarnya nggak bisa diubah seenaknya ya, dia harus di forum tertinggi. Mekanismenya seperti itu dimanapun. Berarti tugas teman-teman perkumpulan sekarang adalah membuat draft ADART sudah ya, tinggal kemudian nanti disahkan di kalian nyebutnya apa? Musyawarah mahasiswa. Musyawarah besar. Nanti di baru kemudian kemudian itu juga sama dengan ini ya, ADART itu kan nggak dirubah, nggak itu dirubah secara substansi ya, paling ada beberapa aja. Berarti nanti yang harus diatur kemudian adalah terkait masa bakti teman-teman ya, akan lebih baik bila kemudian ada penegasan dari prodi ya. Kemudian tadi saya sudah lihat beberapa program kerjanya yang menarik ya, sesuai dengan teman-teman ya, generasi milenial, Gen Z ya, ini ya, generasi Z ya. Milenial, kita kayaknya milenial ya, masuk nggak nih dosennya milenial? Apa kolonial? Ya terkait program kerja yang ingin direalisasikan, tadi kata Pak Kapolri konsepnya TOR ya, TOR aja, jadi sederhana, beberapa lembar, nggak usah pakai template, yang penting substansinya dapat ya, nanti baru kemudian orang Kapolri diajukan ke institusi. Ya kalau menurut saya sih ya Pak Kapolri ya, seandainya ada kegiatan dalam waktu dekat, misalnya bincang-bincang tentang terkait CSR, tapi atau bincang anak muda begitu, itu juga menarik ya. Itu juga untuk mengedepankan itu gaul poltek juga kan bagus juga. Nanti terkait materi bisa didiskusikan ya, anak-anak muda yang sekarang ada di kekuasaan misalnya banyak tuh, itu kan bisa jadi goal juga bukan? Status apa? Status milenial. Oh, status milenial. Anak muda. Oh, anak muda ya. Nah, juga milenial ya. Mungkin Pak Kapolri nanti bisa mengundang ya. Kalau kita undangkan Ya bisa. Nah itu bisa misalnya bicara anak muda dan temanya anak muda dan lingkungan kerja misalnya, atau apa gitu kan, itu kan bisa nanti keynote speech-nya atau bentuknya talk show nanti ya, nanti bisa undang dan beberapa anak muda yang jadi influencer. Menarik juga sih, segera dibikin konsepnya aja sih nanti mungkin ya, kalau bisa nanti diatur sama Pak Kapolri untuk kemudian dikoordinasikan ke institusi. Itu dari saya. Menurut saya kalau nunggu anggaran dari kampus melalui pengajuan ini kan agak rumit. Tapi kalau mau mengadakan kegiatan dalam waktu dekat ini misalnya, kalau mau webinar itu bisa misalnya tadi dirinya mendatangkan status milenial
kita pembicaranya. Maksudnya jadi teman-teman tinggal menyiapkan konsep dengan peserta, maksudnya peserta, dan Zoom bisa menggunakan kampus kan? Ya. Jadi tidak berbiaya, pembicaranya sudah gratis. Kemudian apa? Zoom-nya juga pakai kampus bisa gratis. Terus tinggal yang penting acaranya jangan sepi pesertanya, karena kan pembicaranya kelas nasional semua tuh. Kalau Zoom sendiri sebenarnya dari kami juga sudah berlangganan karena memang jaga-jaga aja mungkin kalau suatu waktu rapat atau mungkin mau mengadakan webinar juga dari kampus yang mungkin penuh atau pengajuannya mungkin sulit, dari kami sudah berlangganan juga. Kapasitasnya cuma 300. Kemudian saya kira kayak misalnya pelatihan kepemimpinan itu juga bagus. Silahkan nanti direalisasikan. Prinsipnya kalau kampus tidak menyiapkan anggaran, nanti kita bantu melalui jaringan-jaringan kita ya Pak ya, baik untuk pembicara ataupun tempat di mana. Yang penting teman-teman serius mengkonsep acara itu dan serius mengadakan kegiatan, kita akan sangat senang sekali, kita akan support. Ya mungkin dari teman-teman lain ada yang mau disampaikan Dari dosen lain atau ya, Bapak Ibu dosen. Merchandise yang ada apa aja? Baru baju aja. Untuk PDH kan karena memang semua mahasiswa diwajibkan punya, Oh gitu. nggak wajib secara tertulis sebenarnya Pak, cuma memang tahun ke tahun di prodi lain itu seperti itu ada, dan rencana untuk pengurus sendiri untuk membedakan pengurus dan non pengurus, rencananya akan dibuatkan jaket untuk pengurus. dulu ada ospek ya? Kalau PKKMB ya cuma satu dari kampus. Nah, sebenarnya dari kami sudah merancang sih Pak, kalau memang nggak ada pandemi kemarin, rencananya satu rangkaian sampai dilantiknya itu di akhir di Makrab gitu. Iya, kesulitannya di situ. Mahasiswanya nggak di Jakarta lagi. Total pengurus ada berapa? 20 orang? 20 apa 21 ya? 22 dari satu angkatan. Satu angkatan. 28 berapa kali 27 ya? 27. Berarti ada 6 orang nggak masuk. Iya, memang Tanggung banget. 2 orang itu ada yang jadi yang daftar itu 24, 1 orang hilang semester ini hilang, kemudian 1 orang lagi sebenarnya kami terima, cuma dia ditawari di posisi lain, di divisi lain itu menolak. Sisanya memang nggak berminat. Ya, baik, saya mau nanya. Tadi kan ada unit PMBA, pengembangan minat bakat dan akademis. Kadipnya datang nggak? Ada stafnya yang mewakili. Oh, ada yang mewakili. Kadipnya di luar daerah. Iya, jadi kan semua itu harus clear ya, definisinya itu harus clear semua dari awal. Nah, yang saya pengen tanya, bedanya minat dan bakat apa sih? Orang punya minat belum tentu punya bakat di bidangnya. Silakan mungkin yang jadi anggotanya atau bisa memaparkan. Mungkin dari saya sendiri, orang punya minat ya belum tentu punya bakat di bidang tersebut. Nah sebaliknya juga mungkin orang punya bakat di bidangnya belum tentu minat. Seperti misal contoh
saya minat nyanyi ini, cuma yang nggak bisa nyanyi itu bukan ada ya, berarti nggak ada bakat di situ. Cuma kalau bakat sendiri mungkin ya ada yang kayak punya bakat di bidang musik atau bidang olahraga gitu, cuma emang nggak berminat aja gitu. Beda sih Pak kalau secara definisinya menurut saya. Ya, mohon izin ya sedikit menyampaikan gitu. Jadi kan kalau kita bicara minat itu kan kita bicara kesukaan. Nah, kalau kesukaan ini kan belum tentu dia hasilnya bisa konsisten bagus. Itu minat. Jadi contohnya ada anak yang dari awalnya mungkin nggak suka matematika, tiba-tiba di tingkat akhir kelas 3 misalkan dia jadi suka banget matematika karena mungkin gurunya cakep atau gimana gitu. Nah itu kan minat, tapi ketika dicoba kan belum tentu teruji hasilnya, belum tentu bagus. Nah, sedangkan bakat ini talent ya, bakat ini talent. Jadi mana yang perlu dipentingkan, bakat atau minatnya? Tentunya harus bakatnya, karena keywordnya tadi, kalau bakat itu ketika diujikan, dilakukan berkali-kali, itu hasilnya konsisten bagus, itu namanya bakat. Nah, untuk MSDM mungkin bisa dibaca bukunya Howard Gardner ya, yang multiple intelligence. Nah itu kan ada 8 kecerdasan bawaan, talent atau berkah dari Tuhan kita semua. Nah itu kan ada yang pertama ada linguistik. Jadi ada orang yang ngomongnya itu kayak nggak pakai mikir, gampang banget gitu. Ya natural aja gitu. Tapi didengarnya benar, didengarnya masuk akal, didengarnya clear gitu, menyampaikannya enak. Ada yang namanya kecerdasan logik ya, logik. Jadi dia cocok di matematik. Kalau yang zaman sekarang kan data analis mungkin ya, big data, machine learning dan sebagainya. Nah, terus ada kecerdasan interpersonal antar individu, ada kecerdasan intrapersonal, kecerdasan menyelami diri sendiri. Jadi kalau orang introvert kayak saya ini, saya ngerasanya lebih suka menyelami diri sendiri gitu. Makanya kadang perlu menarik diri agar punya space yang bisa menyendiri gitu, sehingga bisa mengamati, bisa belajar semuanya. Nah itu ada yang kayak gitu, itu udah 4 ya. Yang kelima ada yang namanya kecerdasan musikal tadi, karena ada kecerdasan kinestetik. Jadi ada orang-orang tertentu yang dianugerahi kemampuan berolahraga. Iya. Terus yang ketujuh ada yang naturalistik. Jadi naturalistik itu, nah ini ciri khas introvert juga ya. Jadi ketika dia mungkin menumbuhkan tanaman, merawat tanaman atau berternak gitu, jadi aja gitu. Dia orangnya telaten, jadi tanamannya bisa tumbuh, ternaknya bisa beranak pinak dan sebagainya. Itu kecerdasan naturalistik. Dan terakhir adalah kecerdasan spasial. Jadi kecerdasan yang dimiliki oleh seorang visioner mungkin ya, anak arsitek dan sebagainya. Nah itu kenapa makanya perlu dites dulu sebelum dikembangkan, kan harus tahu dulu talentnya atau bakatnya. Jangan cuma minatnya aja. Kalau cuma minatnya aja kita perlu waktu lama untuk mengembangkannya. Makanya itu nanti coba dicari lah kecenderungan untuk alat tes bakatnya. Kan ada kan multiple intelligence test salah satunya. Nah itu bisa dikategorikan dan nanti mempermudah tugas teman-teman yang di PMBA ini untuk mengklasterkan di mana pos teman-teman yang seharusnya gitu, sehingga developnya juga nggak terlalu susah. Itu aja sih. Ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara dari kami sebenarnya sudah dipetakan secara belum tertulis ya, cuma memang namanya bakat kan pasti terlihat ya Pak. Dari beberapa teman-teman kami juga memang ada yang punya bakat di bidang musik,
Kemudian di 2020 juga ada yang punya bakat di bidang tari. Gitu. Jadi mungkin kedepannya kalau memungkinkan juga bakalan kami sediakan, kami wadahi lah istilahnya gitu, buat teman-teman yang punya bakat tadi. Yang jago nyanyi siapa ya? Yang itu musik itu gitar, kalau itu Reinhard itu bisa main saksofon. Kemudian yang Iqbal tadi gitar, aransemen gitu. Kemudian dari 2020 juga ada yang bisa nyanyi gitu. Jadi sebelum kalau jadi acara itu telepon dulu gitu ya. Persembahan dari PMDA atau kan. Nah ini di Poltek ini kan tugasnya cukup padat ya, iya nggak? Apa saya doang yang tugas? Semenjak online ada sih kayaknya. Kalau offline masih relatif masih bisa membagi waktu lah. Ya maksud saya gimana teman-teman mengimplementasikan program kerja sementara tugas padat misalnya kan, tugas per hari. Berarti sebelum online nggak terlalu padat ya? Terlalu padat juga. Malah gabut ya. Untuk semester satunya belum terlalu padat sih. Untuk online, Untuk online apa? Masih offline. Pas online banyak. Pas online banyak. Semester 2 kan sempat ngalamin offline sebentar. Itu juga ya mungkin karena masih awal-awal juga belum terlalu padat sih Pak. Oh gitu. Masih bisa. Pas semester sekarang banyak. Iya. Sama ketika bisnis ya. Pas. Oh iya, aman berarti. Untuk buletin itu, buletin apa tadi sudah berjalan belum? Belum, karena memang kepengurusannya mulainya September waktu pandemi masih online. Rencananya kan sebenarnya kami bikin mading di print di kertas A0 itu terus ditempelkan di atas itu di papan informasi. Sebenarnya di kampus itu juga ada buletin yang rencananya kemarin waktu rapat kerja mau diserahkan kepada mahasiswa. Ini coba kita lihat. Cuman sekarang itu sudah nggak musim print, nggak musim digital. Ya, nggak perlu bikin print karena selain tidak ramah lingkungan juga mahal. Dalam kantor nggak ada yang baca, ditulis-tulis sendiri, disebarkan sendiri, baca sendiri. Tapi itu sebagai latihan nggak apa-apa, itu bagus. Karena kan salah satu kemampuan yang berdasarkan survei, salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan sampai saat ini itu adalah written communication. Selain oral communication juga leadership juga ada 12 kemampuan berdasarkan survei yang sangat masih dibutuhkan di era modern yang tidak bisa digantikan. Misalnya salah satunya leadership, written communication, oral communication, kerja teamwork, kemudian kreatif, inovatif, ada 12 bagian di dalam. Itu ya. Menurut saya tadi itu bagus, jurnal itu tidak usah ribet-ribet nunggu apa, tinggal ditulis, didesain gitu aja. Karena itu sebenarnya untuk ya kalian nanti tepuk tangan sendiri ya, untuk orang lain nggak akan ada yang baca memang. Saya dulu beberapa kali begitu ya sudah memang dibaca sendiri. Paling tidak ya nanti jadi kenang-kenangan kan. Kemarin waktu rapat kerja sebenarnya sudah disepakati untuk buletin mungkin dialihkan ke konten infografis sementara ini Pak. Cuma dari teman-teman mungkin juga masih memilih topik yang sedang populer gitu, jadi biar mungkin audiensinya lebih enak. Kalau misalnya sebenarnya mau muda itu sekarang banyak citizen journalism semacam Kompasiana. Jadi diwadahi aja di situ, bikin akun Kompasiana. Misalnya tadi divisi apa? Dengan SPM gitu. Bikin akunnya nanti tulisan-tulisan teman-teman di share di situ. Jadi yang penting ada yang nulis, tidak usah desain malah. Itu aja pakai akun citizen journalism. Di Kompasiana ada, Detik juga punya, kemudian Kumparan ada. Jadi tidak bisa repot, karena kan biasanya
teman-teman ketika mengadakan kegiatan itu dia lebih capek pada prosesnya, desainnya lah, rakapnya lah, padahal sebenarnya yang inti adalah menulis. Ya, gitu. Udah tulisannya dikirim, di share di akun Kompasiana Hima MSDN divisi apa. Gitu aja. Sebenarnya kami bangun, terima kasih Pak. Mungkin juga teman-teman beberapa masyarakat sudah ada yang ke pers mahasiswa ya, jadi mungkin udah biasa nulis yang sebelumnya itu dibina oleh Pak Hanif, jadi mungkin bisa yang nulis gitu. Dosen yang Pak Don juga sering nulis, saya juga di beberapa media nasional juga boleh Acara besar belum ada ya? Besar sementara baru untuk skala pandemi ya, skala pandemi itu lumayan besar. Itu kemarin waktu webinar HRVT itu bertema itu ya perekrutan outsourcing itu di awal periode kami di bulan Oktober kalau nggak salah. Oh iya. Ada ya. Untuk pembicaranya memang kami dapatnya dari dosen praktisi, dari channelnya, dari Panca Dalam. Oke, webinar ya. Ya, Webinar ya. dan- Yang kemarin webinar itu, itu 2018 berarti. Iya, tidak. 2018 juga pernah bikin webinar lumayan itu. Saya dulu pertama Oktober waktu itu. Oktober, sertanya juga lumayan yang yang masuk di Zoom itu. Iya, yang terdaftar 200, cuma yang masuk Zoom itu cuma 100 sekian. 50 ada. Tapi di jaringan mahasiswa apa itu tadi KMMI itu ketuanya dari mana? Kampus mana? Uangnya kemarin. Soalnya saya sendiri enggak kemarin sempat berhalangan waktu gathering, jadi diwakilkan oleh Kadif. Itu juga bagus ya jaringan apa namanya hubungan digital yang berbasis aliansi itu bagus. Itu nanti kalau jadi acara yang punya status itu waktu ini dilibatkan Teman-teman ada yang mau disampaikan mungkin? Kalau boleh nih Pak, ada sedikit apa ya, mungkin saran atau keluh kesah dari teman-teman. Kan kami sebentar lagi semester 4, semester 5 kami magang. Nah, melihat dari teman-teman prodi K3 2018 semester 7 juga nanti magang itu, mereka itu udah mulai mulai diskusi sama pihak prodi, kemudian udah mulai nyari-nyari, udah mulai mengajukan, bahkan setahu saya gitu, mengajukan magangnya di semester depan itu PKL gitu. Mungkin sedikit perlu kesal dari saya ya, karena memang pengalaman dari angkatan 17-18 itu nyari magang yang mepet juga, dan setahu saya pun pengalaman saya juga kalau magang ya maksimal 1 semester sebelumnya lah udah diajuin. Mungkin dari prodi bisa memberikan instruksi gitu, ataupun mungkin bisa mewadahi kami gitu buat mulai menyusun proposal atau mungkin gimana. Baik, boleh. Jadi pada prinsipnya ini sangat bagus malah, karena memang ya saya kan baru juga tidak tahu, jadi ada usulan, ada proposal ini bagus, karena yang baru kita dengar keputusannya tentang tugas akhir, akhirnya kita majukan pengajuan judulnya supaya boleh maju. Nah, menurut saya boleh bagus. Kita juga sebenarnya sudah ada jaringan beberapa perusahaan yang baik saya kenal pribadi atau hubungan baik dengan Polteknaker. Cuman kalau begitu boleh silakan nanti kita umumkan, kita
sampaikan kepada semua mahasiswa agar segera menyusun proposalnya, proposal PKL-nya supaya tidak seperti yang kemarin. Karena yang kemarin yang pertama persiapannya mepet, kemudian juga masa pandemi Covid, perusahaan itu memang tidak mem-PHK karyawannya aja sudah untung, apalagi menerima permagangan. Dan ini pun sebenarnya tahun nanti mungkin periode kalian mungkin juga masih ada eksis, cuman harus kita siasati betul. Mulai sekarang boleh nanti kita proses, ya, kita kasih tahu soal untuk segera menyusun proposal. Dan kita kemarin sudah kerjasama dengan itu. Oh gitu ya. Semester depan kalian PKL ya? Iya, semester depan. Itu kan satu semester ya PKL 6 bulan ya? Yang lanjutnya juga dulu. Iya. Mungkin ada aturan baru atau saya belum tahu mungkin. Yang wajibnya 3 bulan itu sebenarnya belum ada ini ya Pak, malah kalau dia jadi PKL ini kan mata kuliah ya. Kan angkatan 2019 belum? Oh belum. Sekitar bulan Agustus, Juli Agustus. 3 sampai 6 bulan tapi lebih kan 6 bulan ya Pak. Ya Pak. Tapi karena Covid ada beberapa yang 3 bulan. Dan itu kita minta untuk kalau bisa 24 ya. Kalau yang aturan 3 bulan sih kita bukan. Makanya saya baru ingat teman-teman besok PKL itu nanti berarti program kerja 5 ya banyak ya yang bisa realisasi sesuaikan ya. Ya, sama mungkin juga ketentuan-ketentuan dari pemagangannya itu juga mungkin bisa disampaikan di awal ya, kayak kemarin kan saya juga mungkin dengar dari senior-senior saya juga ternyata baru dengar harus 21 buka itu. Yang baru dengar kamu atau senior kamu? Senior saya dari saya. Iya, mungkin dari awal tidak disampaikan. Ya, nggak tahu kan berarti kan? Iya. Nah, berarti nggak tahu. Ya, memang belum satu K, tapi yang pasti jalannya aja. Ya, nanti kita cari solusinya lah kalau misalnya sampai dari mungkin ada penugasan atau apa. Jadi jangan jadi jadi momok ya. Malah kemarin kita melihat ada yang 2 UK. Saya ingin 2 UK. Nanti gimana sih? Karena itu kan untuk portofolio teman-teman ya. Jadi bukan buat kita. Oh, berarti yang periode berikutnya kalian yang akan kita. Saya kebetulan juga memang mau mensosialisasikan tentang PKL ini supaya tidak kayak kemarin. Ya memang kemarin ada yang PKL-nya itu full virtual, tidak pernah kantor. Kita mau juga nggak ada aturannya. Cuman kemarin kita kasih minta untuk bukti-buktinya belum ada. Ini juga problem. Yang jelas nanti nggak boleh kalau full virtual itu. Full WFH. Oke, gitu ya. Ada lagi? Iya, teman terakhir mungkin tadi dapat tambahan dari teman saya. Dia kan juga udah mulai cari tempat magang itu, tapi ternyata dari Poltek Naga belum terdaftar di FHCI yang BUMN itu. FHCI yang mana? Oh iya, prosesnya suratnya sudah diproses. Iya. Jadi ya pengajukannya kan mungkin. Oke, kalau gitu karena kemarin PKL itu Bu Tuti ini yang memberikan ini, dan selanjutnya sepertinya Tuti lagi. Jadi kalau ada permasalahan PKL langsung aja komunikasi ke Bu Tuti, nanti kita carikan solusi. Kalau butuh surat sekarang, meskipun masih nggak apa, butuh surat pengajuan PKL untuk nanti nggak apa.
Pak, izin bertanya, jadi kemarin itu kan kami semester 2 itu ya, virtual setengah, terus offline masih setengah. Nah, kalau untuk semester 3 ini, KRS pun belum ada, Pak. Jadi kami kemarin itu semester 3 langsung masuk kelas aja gitu, Pak. Belum ada penyusunan KRS segala macam. Jadi nanti semester 4 bagaimana, Pak, ke depannya? Di sini kan sistemnya paket ya, tidak ditentukan. Jadi nanti memang langsung masuk ya, tidak seperti universitas yang besar yang bisa memilih. Jadi tidak perlu pengisian KRS seperti semester 1 dan 2, Pak? Cuma mungkin yang ditekankan itu